wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai induksi perkecambahan benih sirsak Anomali KKL dengan perlakuan skarifikasi dan KNO3 yang mana berasal dari titik, Yohanes Tambing, dan juga Ramli. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Dari saya sendiri yaitu Ibda Maulida Aksara dengan NIM 21095 dan rekan saya Nana Diarmana dengan NIM 21062. Bayu Firmansyah NIM 074. Saya Febriansyah dengan NIM 005. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan materi. Yang pertama, sirsak merupakan buah atau nama latinnya yaitu Anomali mericata yang awalnya berasal dari Pulau Amerika Serikat dan menyebar ke daerah tropis, salah satunya yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri produktivitas sirsak itu tergolong atau dapat dikatakan sebagai produktivitas yang rendah, di mana menurut data produksi tanaman buah-buahan tahunan tahun 2014 dan 2015 terbilang bahwa produksi sirsak berada di urutan 21. Hal itu berakibat adanya petani di Indonesia yang kurangnya minat untuk membudidayakan sirsak itu sendiri. Kenapa? Karena biji sirsak itu tergolong sebagai biji yang dormansi atau sulit untuk berkembang. Yang mana dapat dikatakan bahwa definisi dormansi yaitu status di mana benih tidak berkecambah walaupun pada kondisi yang mendukung ideal untuk perkecambahannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan Mei 2015 yang bertempat di Laboratorium BKU Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Tadulako menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 2 faktor perlakuan. Perlakuan pertama yakni faktor skarifikasi. Skarifikasi dengan membuang bagian kulit pada ujung benih, skarifikasi dengan pengamplasan satu sisi benih, dan skarifikasi dengan pengamplasan 2 sisi benih. Yang kedua, faktor perendaman KNO3 dengan konsentrasi 0,2%, konsentrasi 0,6%, dan 0,8%. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 yakni rata-rata daya berkecambah pada berbagai skarifikasi dan konsentrasi KN3. Pada hasil uji BNJ 5% menunjukkan daya berkecambah benih dengan pengamplasan satu sisi benih dan konsentrasi 0,4% KN3 menghasilkan nilai daya berkecambah yang tinggi yaitu 91,11%. Dan berbeda dengan skarifikasi dengan pengamplasan 2 sisi benih dan skarifikasi dengan membuang bagian kulit pada ujung benih pada konsentrasi 0,4% KN3. Sedangkan pada skarifikasi dengan pengamplasan 1 sisi benih menunjukkan adanya perbedaan daya berkecambah pada setiap konsentrasi KN3. Dari tabel 2 rata waktu berkecambah pada perlakuan skarifikasi dan konsentrasi KNO3 berarti. Hasil uji BNJ 5% pada tabel 2 menunjukkan waktu berkecambah benih adalah terdapat 2 perlakuan yang menghasilkan nilai yang tinggi, yaitu perlakuan skarifikasi dengan pengamplasan 1 sisi benih S2 dan konsentrasi 0,2% KNO3, perlakuan skarifikasi dengan pengamplasan 1 sisi benih S2 dan konsentrasi 0,4% KNO3, di mana keduanya memberikan nilai waktu berkecambah tercepat yaitu 5,69 hari, berbeda dengan konsentrasi KNO3 lainnya pada perlakuan skarifikasi ini. Sedangkan pada skarifikasi dengan pengamplasan 2 sisi benih S3 menunjukkan adanya perbedaan waktu berkecambah pada setiap konsentrasi KNO3. Tabel 3 rata-rata panjang radikula kecambah 60 AST pada berbagai cara skarifikasi. Hasil uji BNJ 5% pada tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi dengan pengamplasan 2 sisi benih memberikan nilai rata-rata panjang radikula yaitu 7,75 cm dan berbeda dengan perlakuan skarifikasi dengan pengamplasan 1 sisi benih dan skarifikasi dengan membuang bagian kulit pada ujung benih yang hanya memberikan nilai rata-rata panjang radikula berturut-turut 7,35 cm dan 6,19 cm.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu interaksi antara perlakuan skarifikasi dengan pengamperasan satu sisi benih dan konsentrasi 0,4 kNO3 lebih baik dalam menghasilkan benih sirsa. Yang kedua, skarifikasi dengan pengamperasan satu sisi benih lebih baik dalam pemetaan dormansi benih sirsa ditunjukkan oleh daya bertambah 91,11%. Yang ketiga, konsentrasi 0,4% KNO3 lebih baik dalam mempercepat perkecambahan benih sirsa ditunjukkan dengan waktu berkecambah 5,69 hari. Saran saya yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam perlakuan pemetaan masa dormansi sirsa sebaiknya menggunakan perlakuan skarifikasi dengan pengamperasan satu sisi benih dan konsentrasi 0,4% KNO3. Sekian dari kelompok saya. Tadi presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.